Nah, Siti Roma. Ayo dong, jawab dong. Ayo dong, satu orang atau dua orang menjawab apa sih Pancasila. Baru Bapak Elsa dulu dah. Elsa dulu lah. Elsa ini anak yang luar biasa biasanya. Sa, apa sah kira-kira Sa? Ada pendapat? Tidak ada? Nih Bapak kasih clue. Panca itu 5. Sila itu dasar. Berarti 5 dasar. Ya. 5 dasar. Oke, 5 dasar apa? Negara. 5 dasar negara. Kalau begitu dasar negara kita apa? Pancasila. Pancasila. Berarti kalau begitu dasar negara kita ada 5. 1 Pancasila, 2, 3, 4, 5. Ayo lu. Dasar negara kita itu 1 atau ada 5? Ayo Bapak tanya dulu, biar supaya paham dulu. 1 apa? Pancasila. Nah, kalau begitu apa arti Pancasila itu? Apakah Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan yang terakhir keadilan? Apakah itu? Sepakat? Itu? Ayu? Sepakat yuk? Sepakat. Oke, kata menurut Ayu sepakat itu. Oke. Coba Bapak tanya sama Yogi Elisan Coko. Hidupin mic-mu Gi, coba Gi. Sini Yogi. Gi, sepakat ya Gi ya kalau Pancasila itu adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sepakat Gi? Sepakat Pak. Sepakat. Oke, good. Terima kasih Yogi. Cukup gitu aja Gi, nggak Bapak tanya alasannya Gi. Coba Melinda, Mel. Halo Melinda, dengar Bapak? Mel. Sepakat Mel, Pancasila itu sila 1, 2, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sepakat ya Mel? Melinda? Iya Pak. Oh iya aja kamu mah. Oke semua. Sekarang fokus sama Bapak. Oke ya. Kalau kalian semua sepakat bahwasannya Pancasila itu adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Lalu yang mana yang dinamakan dengan sila-sila Pancasila? Mumet kowe wong. Opone Pak lo isu wis takut-takuke koyo ngene lah. Betul Kak? Benar nggak pertanyaan Bapak? Kalau tadi kalian katakan bahwasannya Pancasila itu adalah 5 dasar yang terdiri dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lalu yang mana yang sila-sila Pancasila? Angkat tangan, coba. Ayu. Ngomong aja langsung. Ayo, coba. Ada yang mau menjawab? Coba, yuk. Nggak apa-apa, Cynthia, kalau mau coba. Makin aktif kalian, makin bagus nilainya. Iya, Bapak mah murah sama nilai, tenang saja. Halo Putri, Siska Putri, hei, ya Allah. Sehat dulu. Waduh, Bapak ini kangen bener sama kalian ini, terutama mantan-mantan anak 7172 kemarin. Kapan kita mau senam lagi? Hai 7374 yang 2 tahun yang lalu selamat bergabung dengan Bapak ya. Pagi Pak, kangen banget. Iya. Mudah-mudahan nanti pandemi ini kelar, kita bisa kumpul lagi lah semua ya. Baik. Semoga belum keburu lulus ya Pak. Iya, siap Put. Nanti Bapak lihat jilbabmu lagi bener apa enggak. Oke, baik, kita fokus sekarang ke pertanyaan apa tadi? Pancasila. Perhatikan, kalau katanya Panca itu adalah 5, sila itu adalah dasar, berarti 5 dasar. Pertanyaannya adalah 5 dasar apa? 5 dasar yang dijadikan pedoman penegak berdirinya bangsa, yaitu adalah yang terdiri dari 5 sila tadi. Itu yang dinamakan dengan Pancasila. Maka di kelas 8 kemarin kan sudah dijelaskan oleh guru Bu Rosi bahwasanya Pancasila itu adalah 5 dasar yang dijadikan sebagai tolak ukur atau tonggak berdirinya sebuah bangsa yang Indonesia yang dinamakan Pancasila itu tadi seperti itu.
Maka apa saja tonggak itu? Tonggak itu adalah nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Baik, kita share lagi. Bapak akan share lagi materi kita tadi. Kita belum selesai tadi ini. Oke, kita lihat nih. Dulu di di awal kemerdekaan, ya kan? Di awal kemerdekaan ada orde lama, ada orde baru, dan ada reformasi, ya kan anak-anak ya. Nah, perlu ketahui teman-teman sekalian, bahwasannya setiap awal penerapan Pancasila itu banyak sekali tantangan. Oh iya, sebelum ini Bapak tanya dulu nih, di kelas 8 sudah tentu dipelajari. Tanggal berapa sih Pancasila itu ditetapkan? Ada yang masih ingat? Tanggal berapa nih Pancasila itu ditetapkan? Ayo. Apakah 17 Agustus? Ya, siapa yang menjawab? Tanggal 18 Agustus. Oke, siapa yang namanya sebutkan namanya? Biar supaya anak Bapak bisa bernilai. Siapa? Dewi Mustika Putri. Oke, Dewi. Bisa berapa tanggal berapa, Dewi? 18 Agustus 1945. Luar biasa. Bagus sekali, Dew. Yang namanya Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian, siapa yang menetapkan, yang memutuskan Pancasila adalah dasar negara? Ayo. Betul, tanggal 18 Agustus kalau kata Dewi tadi bahwasannya penetapan Pancasila sebagai dasar negara yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan lagi nih, siapa tuh yang menetapkannya tanggal 18 Agustus bahwasannya Pancasila itu adalah dasar negara? Siapa nih? Apa Bung Karno? Halo Intan, sehatan? Iya. Apakah Bung Karno, apa Bung Hatta, apa siapa? Ada yang tahu? Masih ingat siapa yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara kita? Ingat kelas 8. Di kelas 8, kelas 7 kan sudah dipelajari. Siapa? Ada PPKI, ada BPUPKI. Yang mana yang menetapkan Pancasila? PPKI. Kalau BPUPKI itu apa? Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan. Sementara PPKI itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 itu ditetapkanlah oleh PPKI bahwasanya dasar negara kita adalah Pancasila. Ingat anak-anak, kuis yang akan Bapak berikan, permainan game terakhir nanti yang akan Bapak berikan kepada kalian ini berkaitan dengan materi apa yang akan Bapak jelaskan hari ini. Jadi disiapkan saja. Yang menang hari ini door prize-nya adalah voucher pulsa dari Bapak. Iya, lumayan dong. Maka ikuti terus pembelajaran dengan Bapak. Siapa tahu kalian jadi pemenangnya. Nah, ketika Pancasila itu dijadikan landasan, ketika Pancasila dijadikan dasar negara oleh pemerintah, ya kan, oleh pemerintah PPKI, kemudian pemerintah negara Indonesia. Jadi Indonesia sudah ada nih dasar negara kita. Dasar negara kita itu adalah Pancasila. Tolak ukur tonggak berdirinya sebuah negara kita ada Pancasila. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah Pancasila dijadikan dasar negara, banyak tantangan-tantangan yang terjadi di awal-awal kemerdekaan. Maka di sini akan Bapak jelaskan nih, awal kemerdekaan, ada orde lama, orde baru, dan reformasi. Jadi nanti awal kemerdekaan itu seperti apa tantangannya? Di orde lama itu seperti apa tantangannya? Kemudian di orde baru bagaimanapun tantangannya? Sampai di era seperti kita saat ini, di era reformasi juga bagaimana tantangannya? Nah, anak-anak sekalian, kalian lihat nih. Pada awal kemerdekaan kita lihat terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat, yaitu sebagai berikut. Ada pemberontakan PKI, pemberontakan DITI, APRA, Andi Aziz, MRS, RMS, dan lain sebagainya. Perlu anak-anak ketahui bahwasannya setelah kita merdeka 17 Agustus 1945, kemudian tanggal 18 Agustusnya Pancasila lahir,
Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara kita. Kalau lahirnya Pancasila hari tanggal berapa? Sorry, bukan lahirnya Pancasila 12 Agustus. Tanggal lahirnya Pancasila tanggal berapa? Ya, hidupkan mic-nya, langsung jawab. Yang bisa? Ayo, Cynthia. Tanggal berapa sih? 1 Juni 1945. Good, bagus sekali Cynthia. 1 Juni 1945. Jadi, anak-anak sekalian, ingat ada perbedaan. Hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara tanggal 14 Agustus 1945. Lalu, kapan hari kesaktian Pancasila? Nah, ada lagi nih. Ada hari lahirnya Pancasila. Ada hari ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Kapan hari kesaktian Pancasila itu? Tanggal? Jumat 1 Oktober. 1 Oktober. Good. 1 Oktober. Oke, setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati yang namanya Hari Kesaktian Pancasila. Baik, paham ya? Jadi jangan sampai salah lagi kaprah tentang masalah Pancasila dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita mulai dari penerapan Pancasila di awal kemerdekaan. Tuh anak-anak, pada tahun 1948 itu, kalau kalian tahu, ini ada gambar orang pakai kopiah ini Bapak loh itu. Mantep kan? Iya, seperti itu. Pak, kok bisa kayak gitu? Gampang, nanti Bapak ajarkan kalian bisa bikin seperti ini. Bisa kok, bisa kalian kok. Mungkin kalian ada yang sudah bisa kok, nanti bisa saling ajarkan kawan-kawan. Bahkan nih Bapak sudah ada jenggot, sudah ada kumis, mungkin ada yang heran, kok Pak Taufik sudah ada jenggot, sudah ada kumis gitu ya, padahal sebenarnya tidak ada. Terus Pak, ini di belakang Bapak, ini di layar Bapak tuh ada pembelajaran PKN kelas 91 sampai 94, SMP Negeri 1 Bumi Agung, bisa semua kita lakukan. Nanti Bapak akan coba untuk memberikan pembelajaran yang lebih dari kalian. Kita suatu saat nanti bisa belajar tentang bagaimana kalian bisa menggunakan Zoom, menggunakan Canva dan lain sebagainya. Nanti akan Bapak ajarkan spesial untuk. Nah, kita mulai. Pada PKI, pada awal kemerdekaan yang namanya tahun 1945 sampai 1950-an, itu awal-awal kemerdekaan itu luar biasa perjuangan Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa? Banyak pemberontakan terjadi yang tidak sepakat dengan negara tentang Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Kenapa? Karena bertentangan sama prinsip mereka. Ada yang pengennya, saya pengen negara ini negara komunis, nggak mempercayai Tuhan. Saya pengen negara ini negara yang liberal, bebas, semua rakyat itu kedudukannya sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Ada yang pengen mendirikan negara ini adalah seperti negara Islam dan lain sebagainya. Banyak terjadi pemberontakan. Begitu besarnya tantangan negara kita pada saat awal-awal kemerdekaan untuk mempertahankan Pancasila. Tapi pada saat ini apa yang terjadi? Anak-anak kita zaman sekarang banyak yang tidak paham dengan Pancasila. Banyak yang tidak tahu dengan nilai-nilai Pancasila. Coba nih lihat nih, pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan ini dipimpin oleh siapa? Musso. Tujuan utamanya adalah apa? Mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dulu Musso itu tujuan awalnya pengen mendirikan negara Indonesia adalah negara komunis dan bertentangan dengan Pancasila. Komunis ini dalam artian apa? Dia tidak mempercayai Tuhan. Kemudian segala sesuatunya itu kekayaan yang dimiliki oleh alam dan negara, bangsa, masyarakat itu harus punya negara. Dan masyarakat itu tidak diberi kenakan memiliki. Bayangkan, kalau sudah komunis itu kita tidak mempercayai Tuhan, kemudian dan lain sebagainya. Pak, ini bertentangan dong dengan Pancasila di sila pertama. Bahwasannya sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, bertentangan dengan komunis. Makanya Indonesia sampai dengan detik ini kita anti komunis, anak-anak sekalian. Kita anti komunis, termasuk Indonesia. Coba sekarang kalau anak-anak perhatikan, orang kalau yang ada yang berpakaian PKI atau gambar-gambar, apa lambang PKI? Ada yang tahu? Palu Arit. Palu Arit, good. Orang kalau yang sudah pakai lambang Palu Arit itu, cepat ditangkap, pasti kena marah. Nggak boleh sama sekali. Karena apa? Indonesia itu PKI bertentangan sekali dengan yang dinamakan dengan komunis. Kemudian ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ada pemberontakan RMS. Ini pemberontakan ini banyak nih. Ada yang menginginkan negara Indonesia ini supaya negara seperti negara Islam. Ya kan, pemberontakan Darul Islam ini mengatakan kita ini negara Islam harus seperti ini. Semua harus sesuai dengan syariat Islam dan lain sebagainya.
Ada lagi pemberontakan RMS Maluku, orang Maluku juga memberontak. Wah, banyak sekali. Ada APRA dan lain sebagainya. Banyak pemberontakan yang terjadi di masa-masa awal kemerdekaan ketika Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Alhasil apa yang terjadi? Banyak pemberontakan, termasuk nanti diantaranya apa? Adanya peristiwa G30 SPKI. Pernah dengar ya peristiwa G30 SPKI ya? Ya kan? Peristiwa G30 SPKI itu adalah salah satu contoh proses pemberontakan terhadap ideologi kita, yaitu adalah Pancasila. Banyak sekali pemberontakan yang terjadi pada masa itu. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari pada pagi hari ini, mudah-mudahan sampai di sini ya. Ada yang mau ditanyakan tidak nih? Sebentar. Ada yang mau ditanyakan tidak? Setelah ini Bapak akan menjelaskan tentang kuis yang akan kita coba lakukan. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup? Cukup ya? Kalau cukup, pertama, pemahaman kita pada hari ini, Pancasila itu adalah dasar negara. Kemudian apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara yang 5 dasar yang dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia, yang terdiri dari 5 sila Pancasila yang dijadikan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita hidup ini semua harus bertuntutan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Pancasila ditetapkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI dan lain sebagainya. Kemudian kita baru belajar di awal kemerdekaan. Minggu depan kita belajar di Orde Lama dan Orde Baru, ya, bertahap. Kalau hari ini kita belajar tentang bagaimana pelaksanaan Pancasila di masa Orde Lama. Minggu depan kita akan belajar tentang pelaksanaan Pancasila di sekarang ini awal kemerdekaan. Minggu depan kita belajar tentang Pancasila di masa Orde Baru, Orde Lama dan Orde Baru. Paham ya? Oke, good. Nah, anak-anak sekalian, Bapak akan coba untuk membuat mengajak kalian untuk bermain kuis nih. Bersiap-siap ya. Bersiap-siap kita mencoba untuk bermain kuis. Ada door prize untuk kalian tentunya ketika kalian mengikuti kegiatan ini. Oke, semua sudah absen ini? Sudah mengisi link yang ada yang sudah di kolom chat, isi di kolom chatnya? Udah. Oke, kalau sudah diisi, ada Agra, ada Dike, Nursiti Nurjana, oke, ada Yohana 94, Muhammad Aris Setiawan. Oke, good. Baik. Kalau sudah, perhatikan baik-baik anak-anak. Bapak akan share lagi. Oke, semua sudah terlihat di layarnya? Oke ya. Ini caranya dulu nih. Cara kalian dulu ya. Pertama, nanti silakan kalian klik di Google kalian ya. Pak, kayak mana Pak membukanya Pak? Jangan di logout ininya. Zoom-nya. Kalian pencet home aja, yang gambar seperti rumah, keluar saja, buka browsernya atau buka Google-nya, klik di sini yang namanya klik kalau punya Bapak kan terotomatis masuk ke dalam kuisis, tapi kalian klik saja pakai Q ya, Z ya kan, join. Nah, pilih yang join. Nah, perhatikan, kuisis join. Nah, sudah lihat di sini nanti nak. Nah, for student quiz, oke, join. Nah, setelah kalian melihat ada for quizzes join, maka klik join quiz. Nah, join quiz, join ini kan bergabung ya. Oke, klik join. Mana? Sebentar nak ya. Bentar. Oke, sudah.
Sebentar anak-anak, ini ada anak bapak sebentar. Bapak ini sedang sama anak bapak ini. Nih. Oke, sebentar. Oke. Kita ulangi lagi. Ya Pak, ulang. Quizzes. Oke. Join. Join game. Nah. Kemudian setelah itu muncul seperti ini nanti anak-anak. Seperti ini. Nah, masukkan kode ya. Ada masukkan kode kan? Oke. Nanti akan masukkan kode. Kodenya akan Bapak berikan ke kalian. Kodenya nanti akan Bapak berikan ke kalian. Paham ya? Oke, paham ya? Baik. Share screen dulu. Bapak akan buka kuisnya dulu. Baik anak-anak, perhatikan. Untuk kuis ini nanti permainannya seperti ini anak-anak. Permainannya seperti ini. Bapak jelaskan dulu ya. Permainannya adalah siapa cepat dan tepat. Oke, boleh jadi jawabanmu dengan kawan-kawan itu sama, betul. Tetapi siapa yang cepat menjawab, maka dia yang akan naik peringkat. Nanti klasemennya itu akan berubah-berubah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan dan kecepatan kalian menjawab pertanyaan. Misalnya, pertanyaan pertama, yang paling cepat misalnya Evi yang di puncak. Wah, nilainya 900 misalnya. Pertanyaan kedua ternyata Evi lambat nih jawabnya. Ya kan, Erika yang cepat Erika yang nyalip Evi di peringkat pertama. Terus sampai dengan 8 pertanyaan. Nanti setelah 8 pertanyaan kita akan ketemu siapa pemuncak klasemen akhir. Oke, dan akan Bapak tayangkan. Nah, oke. Oke, sekarang silakan klik join. Cari joinnya. Kodenya Bapak bagikan di chat ya. Gimana? Nih, kodenya ini. Tuh, 482 82. Terus Pak? 131. Apa Pak? 482 131. Pak. Ini masuk game Pak. Ya, masuk game. Ketik namamu ya. Oke, Dewi Muhammad Haris sudah masuk nih. Wih, mantap Muhammad Haris. Muhammad Haris sudah masuk. Oke, satu peserta sudah mulai masuk. Masih Bapak tunggu. Melinda, Aris, bagus. Sudah 3. Siti Nurjana sudah masuk. Mantap. Bersiap-siap berlomba memperebutkan voucher dari Bapak ini. Ayo. Bentar Pak. Oke, Bapak tunggu. Ini gimana Pak? Ini kodenya 482 131. Oke, Dike, good, bagus. Sudah masuk Dike. Punya saya ada ya. Parah. Nah, Mbak, ini Mbak. Oke, good. Sudah Elsa sudah masuk juga rupanya. Ini yang luar biasa. Oke, Kiara juga sudah masuk. Mantap. Masuk. Oke, Kiara sudah masuk. Masih Bapak tunggu. Kristi sudah masuk. Siska Putri juga sudah masuk. Oke, bersiap-siap saja ya. Oke, 9 orang sudah masuk. Masih Bapak tunggu. Ada Siska Putri, ada Kristi, ada Kiara yang sudah masuk, Elsa, Dike, Siti Nurjana, Haris, Melinda, dan Muhammad Haris yang sudah masuk. Ditunggu dulu. Kita menunggu kawan-kawannya yang lain untuk mencoba masuk. Susah Pak sinyalnya. Raihan Abi sudah masuk, Agra juga sudah masuk. Wah, ini mau dapat pulsa bener ini kayaknya ini. Oh, Dike. Oke, ingat. Oke, Franciscus Aquino masuk.
Ayu Cynthia juga masuk. Good. Ingat peraturan permainannya. Siapa cepat, dia yang tepat, maka dia yang akan memperebutkan klasemen. Paham ya? Erika? Oke, Bapak tunggu. 2 menit lagi. Pak yang Bisa Pak bukan? Kodenya berapa Pak? 482 kodenya. 482 131. Kodenya 482 131. Tia sudah masuk. Iya, luar biasa. Sudah 15 orang ini masuk. aku Baik, tinggal 1 menit lagi. Yang tidak bisa masuk tidak apa-apa. Perhatikan saja, kita jadi penonton dulu sebentar. Mudah-mudahan minggu depan masih ada door prize lain nih dari Bapak. Oke, 15 anak sudah ada di dalam game Bapak. Ada Tia, ada Erega, Ayu Cynthia, Franciscus, Agra, Raihan, Siska Putri, Kristi, Kiara, Elsa. Oke. Baik, sudah ya. Kita 15 anak dulu. Oke, yang lain perhatikan. Bersiap-siap 15 orang. Fokus. Nah. Baik anak-anak, fokus. Sekali lagi, siapa cepat dan tepat, dia yang menang kuis ini. Ingat, permainannya adalah cepat dan tepat. Siap ya? ayo sih. 1, kita mulai hitung bersama-sama. 1, Nurdin masuk. 1, 2, ayo kita mulai. Ini dia kuis kita. Itu bisa kan pada tanggal. Ayo cepat, jauh cepat. Iya, cepat. Oke, ayo cepat. Waktu habis. Iya. Sudah ya? Oke, kita lihat. Siapakah pemimpinnya? Agra, luar biasa Agra, cepat sekali Agra. Good. Jangan mau kalah sama Agra. Siap lanjut ya? Oke, pertanyaan selanjutnya. 3, 2, 1. Agra masih memimpin ini. Go. Ayo cepat, siapa yang cepat? 10 detik. Masih ada yang belum jawab? Sayang sekali waktunya sedikit. Ayo, siapa sekarang kita lihat pemuncak klasemennya? Masih Agra. Ayo Agra. Kejar Agra. Oke, siap pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan ketiga. 3, 2, 1. Ayo, balap Agra, Ge. Wah, iya, ayo. Salah. Benar. Kita coba lihat nih. Siapa nih? Apakah Agra masih di atas? Oh, Raihan merebut puncak klasemen. Awas Raihan, ada Putri di belakangmu mau mencoba menyalip. Siap ya? Pertanyaan selanjutnya. Kita mulai. 3, 2, 1. Siapa? Agra sudah tersalip nih rupanya. Kita lihat siapa pemimpinnya. Masih Raihan. Wah, hebat Raihan. Pertahankan Han kalau bisa Han. Baik, sudah siap ya pertanyaan selanjutnya? Kita coba lagi. 1, 2, 3. Siap-siap? Ayo cepat. Yang cepat dan tepat. Ingat, bukan hanya cepat, tapi juga cepat. Oh, gitu Wiman Pak. Waduh, sinyalnya ngelak Pak. Oke, kita lihat siapa pemimpinnya. Oke, Raihan masih bertahan rupanya. Ayo, balap ini. Gimana ini? Siap ya? Pertanyaan selanjutnya ya. 1. Kita coba lagi. 3, 2, 1. Pertanyaan ke-6 nih.
Ayo, siapa cepat? Iya. Wah, ayo. Enggak munyer-munyer loh, Pak. Ya emang munyer-munyer loh. Iya, Pak. Habis waktunya. Iya. Kita lihat apakah Rehan masih bisa di puncak? Oke, masih Rehan yang bertahan. Wah, luar biasa Rehan. Putri siap-siap menyalip itu kan. Hati-hati. Pertanyaan ke-7, masih ada 2 pertanyaan lagi. Putri bisa menyalip dan di bawahnya juga masih bisa menyalip ya. Hati-hati. Siap-siap. Siapa cepat siapa cepat dan tepat itu yang menang. Siap? Lanjut. 3, 2, 1. Here we go. Itu sebagai dasar negara, itu sebagai ayo munyer loh Pak Masian. Sinyalnya nge-lag, Pak. Oke, nggak apa-apa. Bener nggak ya? Salah ini. Iya. Yang menjawab pertanyaan ini yang benar yang jawaban benar adalah yang oke, Rehan. Wow, Siska Putri di atas sekarang. Wow, luar biasa. Pertanyaan ini jawabannya B ya, pandangan hidup. Oke, Putri, 1 pertanyaan lagi maka kamu bisa memenangkan voucher pulsa dari Bapak. Pertahankan. Atau bisa jadi kamu disalip nih di pertanyaan terakhir. Baik, fokus di pertanyaan terakhir. Oke, fokus ya. Pertanyaan terakhir. Kita mulai. 5, 3, 2, 1, fokus. Aduh, ayo. Salah aku, Pak. Ayo. Aku yang salah. Munyer ya. Satu, Pak. Disusahin. Ayo. Masih ada yang belum jawab? Dan habis waktu. Kita lihat siapakah juara kita pada pagi hari ini. Ini dia. Pemenangnya adalah Tia. Wah, luar biasa. Oke, untuk Tia. Terima kasih ya. Cuma satu yang dapat. Apa? Iya, kita mengambil yang juaranya saja. Oke. Baik, dari di sini kita lihat nilai Tia 6.570, poin Siska 5.950, Ayu Cynthia di peringkat ketiga, Rehan di peringkat keempat, ini peringkatnya. Ya kan, peringkat kelima ada Dike, peringkat keenam ada Agra, ketujuh Dwi Nurul. Baik, selamat untuk para pemenang. Iya. Silakan nanti Tia menghubungi Bapak, WA secara pribadi ke Bapak ya. Mana Tia? Tia, halo. Dapat mati apa, Pak? Hah? Mati ya ini. Wah, pokoknya nanti yang menang Tia F tadi ya. Tia F silakan WA Bapak, nanti Bapak akan berikan door prize-nya berupa voucher pulsa dari Bapak tentunya. Wah. Tepuk tangan dulu dong untuk Tia. Luar biasa. Oke anak-anak. Mudah-mudahan menyenangkan pembelajaran daring kita pada pagi hari ini ya. Minggu depan kita ketemu lagi, mudah-mudahan bisa seperti ini lagi ya, secara daring seperti ini. Dan setiap pertemuannya mudah-mudahan doakan Bapak ada door prize tentunya untuk semuanya. Oke, siap ya? Oke, good. Bagus. Tetap semangat untuk menjaga imunitas, semangat untuk mengikuti pembelajaran daring, semangat untuk mengikuti pembelajaran PKN dengan Bapak. Kemudian jaga kesehatan, tetap patuh protokol kesehatan. Kemudian semua tetap mengikuti pembelajaran daring secara benar dan tepat dengan semua guru mata pelajaran yang lain-lain. Dengan Bapak mungkin seperti ini, dengan guru yang lain kan modelnya berbeda-beda. Kalau dengan Bapak kita akan banyak seperti ini, ada banyak bermain games dan kita akan memperebutkan hadiah. Oke ya? Baik, sekarang terakhir kita sesi potret. Mohon semua kamera dihidupkan. Nah, oke, semua kamera dihidupkan supaya kita bisa foto. Nanti Bapak kirim fotonya ke grup. Iya. Udin ganteng. Iya, Udin ganteng. Tasya. Iya, sudah. Tasya Octavia dihidupkan.
Oke, siap ya? Hitungan ketiga, semua tersenyum. 1, 2, 3. Oke. Kemudian di layar kedua, sekali lagi, layar kedua masih ada. Senyum lagi. 1, 2, 3. Oke, good. Oke, terima kasih semuanya udah bergabung dengan Bapak selama kurang lebih berapa menit ini kita? Kurang lebih 1 jam ya, lumayan lah 1 jam ya. Minggu depan kita coba lagi dengan teknik yang sama. Ingat, kalau Bapak sudah punya kuis, siapa cepat dia dan tepat dia pemenangnya. Minggu depan bonusnya bisa jadi bukan voucher pulsa, bisa jadi fokus nilai plus dari Bapak. Oh, kalau nilai plus dari Bapak otomatis itu luar biasa. Oke, untuk Tia, mana Tia nanti? Silakan WA Bapak secara pribadi, Pak, saya Tia F tadi Pak yang pemenang kuis. Maka apa sih Tia? Mau juga? Saya Tia. Ngaku-ngaku Tia kamu. Oke, silakan nanti hubungi Bapak WA nanti untuk mendapatkan door prize dari Bapak. Oke, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat semuanya. Say hello dulu, kita dadah dulu semua, tetap semangat. Selamat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat semuanya, Bapak akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Bubar. Wih, siang.